bisnis Faras ya. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi Faras kita. Jadi saya sarankan untuk bisa menggunakan laptop ya untuk pembuatan iklan ini. Untuk pembuatan iklan di Facebook. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui yang awalnya untuk kita beriklan itu wajib dulu mempunyai fanspage ya atau halaman. Jadi wajib mempunyai fanspage atau halaman. Oke, saya akan membuatkan dulu tutorial bagaimana cara membuat halaman untuk bisnis kita sendiri yaitu di Faras. Nah, pertama kita klik yang tanda tambah ini. Kalau teman-teman punya Facebook versi terbaru, nanti tampilannya seperti ini. Jadi sini kita langsung ke sini aja, halaman. Nah, di sini kita membuat halaman. Jadi halaman di sini kita kasih nama, misalnya apa yang sesuai dengan bisnis kita. Karena bisnis kita Faras, saya coba kasih nama Faras Sawangan. Nah, kalau teman-teman sembarang mau kasih nama apa sembarang. Mau Faras Ambon kah, mau Faras Boltim kah, dan lain-lain. Terus kategori di sini saya mengisi kesehatan. Kesehatan dan kecantikan sudah ada di sini. Terus keterangan ini bisa saja teman-teman menambahkan deskripsi tentang bisnis Anda atau apapun itu, atau mungkin kontak Anda juga bisa di sini. Nah, kalau saya mungkin di sini saya tambahkan sebagai contoh saja, misalnya begini. Minyak Faras terbuat dari 108 tumbuhan obat. Nah, ini aja. Ini contoh saja ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat apa aja. Yang penting karakternya ini 255. Ada batasnya. Jadi nggak usah terlalu panjang. Terus di sini, oke, seperti ini. Kita klik dulu. Buat halaman. Oke, kita sudah buat halaman. Di sini nama Faras tidak valid. Kamu harus sarankan menggunakan Faras Sawangan. Oh ya, nggak boleh pakai huruf besar semua. Jadi harus nggak boleh huruf besar semua. Seperti ini, Faras Sawangan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, buat halaman. Jadi perlu diperhatikannya setelah kita mengisi kolom yang ada, kita perhatikan dulu apakah jawaban kita itu disetujui apa tidak. Terus selanjutnya kita akan pilih foto profil. Nah, usahakan foto profil karena bisnis kita Faras. Usahakan foto profilnya juga tentang yang menyangkut tentang produk Faras. Jadi saya coba karena di laptop saya sudah isi semua foto-foto Faras. Jadi gampang. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai membuat, usahakan di laptop sendiri sudah disimpan file foto Faras. Nah, saya coba sini. Nah, seperti ini. Nah, sini sudah ada foto sampulnya. Foto sampulnya ini juga nggak bisa ini ya, nggak bisa dengan ukuran foto yang sama seperti foto profil. Biasanya ditolak. Tapi saya nggak tahu. Saya coba aja. Jadi foto apa aja kita coba saja. Oke, seperti ini. Nah, Anda sedang berinteraksi sebagai, ini sudah jadi. Sudah jadi. Jadi foto sampul atau foto profil ini bisa kita edit ya, bisa kita ganti bisa. Tapi untuk nama, untuk nama fanspage sendiri itu nggak bisa itu cuma satu kali. Jadi memang harus dipikirkan namanya. Nah, seperti ini. Tombol boleh ditambah tombol ini, biasa tombol ini bisa mengarah kepada dengan apa kita harus interaksi. Jadi kita bisa masukkan nomor telepon kita di sini ya. Kita di sini misalnya saja kita ikutin ini ya, telepon sekarang. Nah, telepon sekarang otomatis kita harus masukkan nomor telepon kita. Nomor telepon kita. Jadi kita pilih Indonesia dulu. Cari Indonesia. Indonesia. Ini Indonesia. Masukkan nomor telepon kita. Saya contoh saja ya. Ini contoh saja. Saya simpan.
Di dalam, Dek. Maaf, ini ada yang ganggu anak saya pagi-pagi, biasa mau sikat gigi, dia pintar. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Untuk tampilan fanspage kita gampang sekali cara membuat fanspage. Nah, jadi gunanya fanspage ini adalah sebagai apa ya? Pendukung ya dalam kita beriklan. Jadi kita di sini bisa posting-posting. Kita bisa posting-posting. Pertama harus kita buat postingan dulu. Postingan tentang testimoni. Tentang testimoni, tentang apa. Misalnya saja saya coba saja di sini. Karena ini contoh, saya singkat aja. Solusi sehat tanpa minum obat. Kalau teman-teman bisa saja di sini diisi dengan copy paste tentang testimoni Faras, bagus. Saya coba saja karena ini saya mau membuatkan contoh biar saja. Jadi saya kasih masuk fotonya tentang foto Faras seperti ini. Nah, ini ya. Saya kirim saja. Tanya sama mama, Adik tanya sama mama, itu obat gigi taruh mana? Seperti ini postingannya sudah ada. Oke, fanspage kita sudah jadi. Sangat gampang sekali cara membuat fanspage sebenarnya. Terus setelah seperti ini, kita mau mulai masuk di bagian bagaimana cara membuat iklan. Oke, jadi di sini kalau tampilan Facebook yang baru di PC atau di laptop ya, atau di komputer, dia ada tampilan seperti ini nih. Di tanda tambah ini kita centang. Kita masuk pilih di iklan, Kita akan masuk. Nah, ini saya punya tampilan seperti ini dan juga bahasanya sudah bahasa Indonesia, jadi gampang dimengerti. Jadi kalau teman-teman Facebooknya masih menggunakan bahasa Inggris, nanti disesuaikan saja. Tata letaknya tetap sama, cuma bahasanya yang beda. Seperti ini. Ini karena saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ini. Di sini ada kesadaran pertimbangan konversi. Karena untuk pemula, kita menggunakan yang tengah ini. Yang bagian yang tengah ini. Yang tengah ini. Jadi yang tengah ini saya sarankan untuk menggunakan yang ini. Yang interaksi. Karena kita ingin berinteraksi ya. Karena kita baru membuat atau baru beriklan, saya sarankan untuk yang tengah ini, pilih yang tengah ini. Bisa sih yang dikonversi ini bisa, tapi ini kalau kita sudah membuat website dan mungkin kita sudah punya pixel ya. Itu. Tapi untuk pemula saya sarankan ini. Kita pilih yang interaksi. Kita centang interaksi. Oke. Kita akan masuk ke lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Maka kita akan masuk di sini di kampanye atau campaign ya, kalau yang pakai bahasa Inggris sini campaign. Di sini kita bisa menggantikan namanya di sini apa. Misalnya di sini kita kasih nama, tapi kalau untuk pemula mungkin kan belum baru satu ini iklannya, jadi sembarang aja mau dikasih nama apa. Misalnya sini saya kasih nama Faras aja. Faras Indonesia. Faras Indonesia. Oke, kita masuk ke bawah, kita scroll lagi ke bawah, kita lihat ke bawah, seperti ini. Jadi ini mengoptimalkan anggaran, kita nonaktifkan dulu. Seperti ini. Ini campaign-nya, ini nama campaign di sini. Kalau yang pertama ini nama campaign. Terus kita masuk ke selanjutnya, kita klik aja selanjutnya. Kita akan masuk di set iklan baru. Jadi di set iklan baru ini sebenarnya ini nama juga bisa kita ganti, tapi karena kita ini baru pemula, jadi cuma punya satu. Nantinya kalau kita sudah punya iklan banyak, kita akan kasih nama misalnya Faras 1, Faras 2, Faras 3, atau Faras Manado, Faras Indonesia, tergantung dengan targetnya di mana kita beriklan. Jadi saya kasih contoh saya seperti ini. Jadi pilih yang anggaran jadwal ini kita pilih ke anggaran harian ya, anggaran harian. Jadi di sini pilih anggaran harian. Di sini nilai terkecilnya per hari itu 20.000. 20.000. Jadi pilih yang harian ya. Pilih harian. Jangan tentang ini, tetapkan tanggal berakhir, jangan. Karena kita maunya iklan kita ini jalan terus.
Jadi seperti ini. Jadi seperti ini sudah. Nah, sekarang di sini. Di sini kita bisa set iklan. Ini hebatnya beriklan di Facebook. Beriklan di Facebook. Ini kita bisa tentukan targetnya iklan ini kita akan mengiklankan di daerah mana. Kalau ini Indonesia, bisa saja kita di sini ganti dengan daerah lain. Misalnya teman-teman, saya sarankan untuk pertama kali usahakan kita kuasai lokal dulu. Kalau kita tinggalnya misalnya di daerah Jawa, usahakan daerah Jawa. Kalau kita tinggalnya di daerah Boltim, usahakan kita dulu di daerah Boltim kita kuasai beberapa kecamatan gitu. Jadi di sini bisa kita set iklan yang seperti itu. Misalnya di sini saya pilih saja Boltim ya. Bolaang Mongondo ya. Mongondo. Di sini sudah ada. Bolang Mongondo Timur. Ini misalnya ya, Bolang Mongondo Timur. Saya tulis saja Timur. Ini. Oke, sini. Seperti ini. Kita lihat, kita scroll ke bawah. Kita akan ganti dulu yang Indonesia ini karena Bolang Mongondo tetap masuk wilayah Indonesia. Kita akan ganti dulu. Kita centang dulu, kasih hilang dulu. Di sini kita akan tambahkan lokasinya. Misalnya sini kita tambahkan Tutuyan ya. Apakah ada Tutuyan? Di sini Tutuyan Boltim ada, ini Tutuyan Boltim. Oke, kita klik. Terus kita akan pilih lagi daerah yang lain. Misalnya ini Kota Bunan. Kota Bunan. Ini ada nih, Kota Bunan. Kita klik lagi Kota Bunan. Jadi kita sudah memilih dua daerah. Dua daerah di sini ya. Yaitu di Kota Bunan sama tadi. Sini Kota Bunan. Sini kita bisa tambah ini jangkauannya di Kota Bunan misalnya. Kita tambah mungkin sampai 80 km ya. Seperti ini. Jadi luas sekali jangkauannya seperti ini. Terus misal saja kita cuma pilih satu ini, oke. Terus setelah kita pilih pentargetan iklan kita akan tayang di mana? Misalnya ini kita targetkan di Kota Bunan ini. Jadi dia iklan itu akan berputar di radius yang sudah kita targetkan tadi, yaitu 80 km dari titik Kota Bunan. Seperti itu. Terus kita pilih usia. Misalnya sesuaikan dengan produk apa yang kita jual. Kalau misalnya kesehatan, usahakan ya harus yang dewasa gitu ya. Misalnya usia 20 tahun ya, sampai misalnya saja 60 lah. Oke, seperti ini. Jenis kelamin. Karena kita produk kesehatan, semua jenis kelamin. Jadi pria wanita, jadi semua, klik yang semua. Terus penargetan untuk awal ya, saya sarankan kita nggak usah dulu pakai penargetan. Jadi yang ini nggak usah diedit, ini biarin aja dulu. Terus bahasa sudah seperti itu aja. Penempatan kita bisa buat di sini penempatan manual ini. Kita akan cek dulu karena pemula saya sarankan untuk menggunakan Facebook aja. Jadi kalau ada Instagram bisa Instagram, tapi untuk pemula saya sarankan untuk tentang yang Facebook aja. Jadi ini kita hilangkan yang audience network ini sama Instagram kita hilangkan. Terus kita ke bawah. Ini kita hilangkan dulu ini. Yang beranda Facebook video kita hilangkan. Jadi biarkan dia di kabar beranda aja. Jadi dia di home Facebooknya calon konsumen. Ini in-stream ini kita hilangkan aja. Terus ini kita hilangkan aja. Terus kita ke bawah. In artikel kita hilangkan saja. Oke. Di sini nggak apa-apa ini. Seperti ini. Seperti ini di marketplace, Facebook marketplace, oke, biarin aja nggak apa-apa. Seperti ini ya, sudah seperti ini. Sudah seperti ini, kita selanjutnya nanti centang selanjutnya. Tapi saya ulangin lagi ya, ini perlu diperhatikan juga nih. Jadi anggarannya ini per hari ya, 20.000 per hari. Terus yang ke bawah lagi,
Ini penargetan lokasi ya. Lokasi ini perlu juga. Ya. Lokasi mana yang kita ingin iklan kita itu bisa tayang gitu. Terus ini umur, terus ini usia. Kalau di masalah minat, nanti kita akan masuk di materi berikutnya. Yang penting di iklan ini jalan aja dulu. Kita mau lihat interaksinya. Selanjutnya, ini sudah. Usahakan ini kita pilih Facebook aja ya. Kita pilih Facebook aja. Karena kita mau iklan kita cuma di Facebook aja. Terus, kita masuk di selanjutnya. Klik selanjutnya. Di sini sudah kita masuk di materi iklannya atau kontennya. Ini kita akan masuk di materi iklannya. Jadi seperti ini. Di sini halaman Facebook. Kita harus pilih halaman Facebook apa. Yang kita buat tadi yaitu Paras Sawangan. Yang fanspage tadi, yang halaman. Oke, kita akan pilih yang Paras Sawangan. Kita akan pilih yang Paras Sawangan. Sedangkan materi iklan sendiri, bisa kita pilih materi yang sudah ada. Gunakan yang sudah ada. Atau kita buat yang baru. Itu bisa. Saya coba yang sudah ada. Tadi kita kan sudah sempat posting di fanspage yang baru. Saya coba apakah ada. Gitu. Saya pilih postingan. Ini tadi iklan yang sempat kita buat tadi. Ini solusi sehat tanpa minum obat. Yang di fanspage sebelum materi masuk ke cara membuat iklan ini. Tadi ada. Kita sudah buat fanspage dan kita coba posting. Jadi saya coba ini aja. Saya coba untuk pilih yang ini. Yang pilih ini. Oke, di sini langsung dilanjutkan. Jadi tampilan iklannya seperti ini. Ini tampilan iklannya seperti ini. Nanti tampilan iklannya seperti ini. Jadi ini materi iklannya kita sudah buat, kita sudah masukkan. Terus, ini yang lebih penting. Ajak bertindak. Maksudnya, ajak bertindak, kita harus pasang tombol apa yang ada di iklan kita nanti. Apakah tombol untuk mengirim pesan atau menelpon langsung. Di situ harus ada kita isi. Kalau kita ada website, kita isi website gitu ya. Kalau kita tidak ada, ya kita karena pemula, saya coba untuk kirim pesan aja. Atau bisa kirim pesan WhatsApp juga bisa. WhatsApp bisa, tapi coba kita kirim pesan aja. Jadi nanti dia masuknya di inbox, di inbox ya. Sorry, di inbox. Jadi seperti ini. Jadi nanti di sini ada kirim pesan. Apabila iklan ini muncul di target, dia tinggal kita arahkan untuk kirim pesan atau dia boleh komen. Atau setidaknya dia like. Like aja itu sebenarnya sudah masuk di daftar nama kita. Sebagai syarat untuk terus bertumbuh di bisnis online itu, inilah caranya kita mengumpulkan daftar nama. Nggak perlu harus deal, tapi daftar nama ini yang penting. Yang like itu, yang interaksi dengan kita itu adalah daftar nama kita, adalah calon target kita. Jadi ya seperti ini sudah. Terus ini pilih penempatan yang tadi kita bilang tadi, yang pertama tadi, yang sebelum ini ya, di set iklan itu. Ini kan ada kabar beranda Facebook dan marketplace Facebook, hasil pencarian Facebook. Ini sangat efektif sekali ya cara beriklan seperti ini. Jadi untuk teman-teman, yang pertama tadi saya sarankan untuk membuat fanspage dulu. Membuat fanspage dulu ya. Terus kita scroll ke bawah. Ini template pesan ini. Pesan ini ya dorong orang untuk memulai percakapan dengan bisnis Anda di Messenger. Setelah mereka mengklik. Di sini kita bisa buat sebenarnya. Jadi kita bisa buat jawaban otomatis dan pertanyaan otomatis. Itu. Jadi kita bisa buat di edit sini. Bisa buat di edit ya. Jadi kita misalnya buat baru, tapi kalau gunakan yang sudah ada bisa, karena saya sudah ada. Kalau kita mau buat baru juga bisa, di sini buat baru bisa. Misalnya saja kita buat baru, coba kita edit, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Seperti ini. Jadi apabila ada calon target yang mengklik kirim pesan, dia akan tampil ini, hai, beritahu bagaimana kami dapat membantu. Maksudnya begitu dia klik, dia akan baca ini dulu gitu. Terus di sini kita bisa buat pertanyaan apa biar dia nggak ngetik lagi, tapi tinggal pilih aja. Entah harganya berapa, terus belinya di mana, cara belinya bagaimana, di sini kita bisa. Di sini. Dapatkah saya mempelajari tentang bisnis Anda? Di sini kita ganti, di sini bisa ganti. Karena memang untuk set jawaban otomatis Facebook sendiri memang
agak loadingnya agak lama. Agak lama loadingnya. Untuk menghapus kata-kata ini agak lama. Jadi saya kasih gambaran saja. Di sini, misalnya di sini kita tulis yang di kolom ini ya. Di kolom ini kita tulis pertanyaan dari para konsumen yang biasa ditanyakan gitu. Misalnya apa? Bagaimana berapa harga dan bagaimana cara mendapatkannya gitu. Di sini kita bisa ketik. Tapi memang kalau set ini agak sedikit loadingnya agak sedikit lama. Nah, seperti ini kita ketik saja. Sorry. Kita ketik, kita isi di sini berapa harga dan cara mendapatkannya. Agak lama. Iya. Jangan guna ya. Saya lagi rekam video ini. Sorry ya. Jadi di sini yang pertama tadi yang beritahu bagaimana cara kami dapat membantu. Kalau bisa di sini sudah ada sedikit menyinggung tentang deskripsi daripada produk kita sendiri. Misalnya di sini kita sudah bisa jelaskan hai atau hello, salam kenal, saya dari admin minyak paras misalnya gitu. Berikut harga minyak paras. Di sini bisa sebenarnya sudah dicantumkan atau apapun ya tentang bisnis kita. Apa yang bisa kami bantu. Jadi apapun menurut teman-teman yang cocok gitu. Nah, terus di sini tanya. Sorry. Nah, di sini bisa dijawab harganya. Harga minyak paras. Nah, misalnya ya. Klasik 350.000. Ya. Natural 400.000. Nah, ini contoh aja ya. Saya kasih contoh aja ini. Nanti bisa teman-teman buat apa saja yang bisa menarik atau nanti kita bahas tentang copywriting yang lebih menarik lagi kan untuk bisa kita jadikan tindakan otomatis dalam kita menjawab pertanyaan daripada konsumen. Seperti ini. Ini contoh saja ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini kita hilangkan saja pertanyaan kedua, nggak usah pakai pertanyaan kedua. Oke, seperti itu. Seperti ini aja dulu. Ini kan cuma contoh aja. Oke, kita simpan dan selesai. Nah, seperti ini. Jadi ini iklan kita sebenarnya, materi iklan kita sudah selesai sebenarnya. Sampai di sini sudah selesai. Jadi yang lain ini nggak usah karena kita belum punya situs web ya, karena kita kan ini istilahnya pemula ya. Jadi seperti ini aja. Jadi simple aja. Terus ini tadi materi iklan ini kita ambil dari postingan kita di Fanspage ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa diulang-ulang. Terus selanjutnya kita terbitkan. Ini sampai di mana bagaimana cara kita membuat iklan, materi iklan dan pentargetannya. Kemana kita akan mentargetkan iklan ini. Terus bagaimana cara kita menggiring atau mengaktifkan iklan ini biar bisa jalan. Tentunya seperti yang kita tadi sudah isi, kita membuat target 20.000 ya per hari, anggaran 20.000 per hari. Terus bagaimana cara membayarnya? Nah, ini penting juga teman-teman. Iklan ini nggak akan bisa jalan kalau kita nggak punya saldo di iklan. Nah, itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi di sini harus kita isi dulu saldonya. Jadi teman-teman bisa metode pembayaran, bisa menggunakan kredit card, bisa menggunakan debit. Kalau saya sih karena sekarang perkembangan teknologi yang sudah lumayan ya, yang lumayan membantu, saya biasa pakai Oppo. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa klik ini ya, klik yang fitur bisnis ya, klik fitur bisnis. Di sini ada kolom tagihan. Kita klik tagihan. Jadi kita akan masuk di penagihan. Nah, di penagihan. Jadi di penagihan. Nah, ini saldo iklan saya ini ada sini 240. Ini saldo iklan saya. Tapi bagaimana cara menambahkan saldo? Jadi kita bisa buat di pengaturan pembayaran ini.
klik di pengaturan pembayaran. Klik di pengaturan pembayaran, dia akan tampil seperti ini. Pengaturan pembayaran. Nah, pengaturan pembayaran. Dia akan tampil seperti ini. Kalau teman-teman yang sudah ada saldo, tapi kalau yang belum, sini nanti angkanya 0. Terus sini tambah uang. Tambah uang. Kita klik tambah uang. Ini yang versi bahasa Indonesia, yang versi bahasa Inggrisnya nanti mengikuti aja, tata letaknya tetap sama. Nah, ini. Jadi kita masukkan dulu jumlahnya sini. Kita masukkan jumlahnya, misalnya sini saya tambahkan 100.000. Ya, 100.000. Terus pilihan pembayarannya ini ada ini. Ini kredit card, ada bank transfer. Ini bank transfer bisa pakai ATM ini. Nah, terus di sini ada OPPO. Terus ya, ada yang pakai Doku Wallet, sini ada. Terus di sini pakai bank transfer via Mandiri, yang pakai Doku ini. Yang pakai Doku Mandiri ada, yang pakai Doku Wallet ada. Coba saja yang umum ya, yang mungkin teman-teman belum biasa pakai metode pembayaran pakai kartu kredit atau debit. Agak sedikit ini juga, tapi saya sarankan untuk ini bisa manual, bisa di OPPO. Bisa di OPPO. Caranya di OPPO gampang sekali. Cukup Anda download aplikasi OPPO di Play Store, terus bisa isi saldonya bisa lewat transfer dari bank kita ke sini, kita tambah saldo ke OPPO nanti kita masukkan aja ke metode pembayaran di sini. OPPO kan dia pakai nomor telepon. Tapi kalau misalnya mau pakai bank transfer, teman-teman yang belum punya OPPO, pakai bank transfer juga bisa. Jadi misalnya saya klik aja bank transfer. Nah, sudah saya klik nih bank transfer, bisa saya tambahkan dana. Dia akan muncul seperti invoice ya, invoice pembayaran gitu. Kalau bank transfer pasti tujuannya kita akan transfer ke Bank Permata. Jadi ini kode pembayarannya ini kode pembayaran. Jadi ini kode pembayaran ini. Nah, ini kode pembayaran. Jadi nanti pilihnya ini kode banknya 013. 013 ini banknya Permata. Jadi bisa Bapak Ibu atau teman-teman semua transfer dari bank apa saja bisa ke Bank Permata. Tapi lihat ini dicatat. Ini nomor rekeningnya. Ini nomor rekeningnya iklan Ibu. Jadi nanti akan muncul nama set iklan Ibu akan muncul. Misalnya kalau ya nama istri saya Natalia Tololiu, dia akan muncul set iklan di Natalia Tololiu. Begitu. Kalau set iklan ibu-ibu dia akan muncul nanti. Begitu ibu pembayaran, ibu memasukkan kode pembayaran ini, dia akan muncul di situ pembayarannya sebelum ibu oke atau deal. Begitu. Jadi perhatikan dulu itu. Terus jumlahnya ini perlu diperhatikan juga. Ini harus sama Pak, jumlahnya ini yang ibu transfer. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya simpel aja. Mau pakai OPPO juga lebih bagus. OPPO itu langsung dia masuk. Jadi begitu Bapak Ibu dia aktifkan OPPO-nya, buka aplikasi OPPO, saldo sudah ada di dalam. Begitu kita tadi pilih pembayaran OPPO, terus dia akan muncul nomor teleponnya yang terdaftar di OPPO, kita masukkan, kita oke, dia di aplikasi kita akan muncul invoice-nya. Tinggal kita klik bayar, langsung dia terbayar. Itu kalau di OPPO gampang, kita nggak perlu lagi KTM, nggak perlu lagi pakai m-banking, cukup bisa langsung di situ. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya simpel aja. Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Kalau memang ada yang belum paham, nanti bisa sharing ke saya. Bisa kita live Zoom bersama. Kita sama-sama praktekkan lagi.